Julian, tunggu aku. Winda, kenapa lari? Ini bukan ajang lomba lari ya. Gak apa-apa, gue pengen bareng lo aja. Kok tumben jam segini baru datang? Biasanya ayam baru berkokok lo udah stay di ruangan OSIS. Haha, biasa aja. Hari ini lagi pengen berangkat agak siang aja. Lagi malas berangkat pagi. By the way, hari ini kita jadi rapat buat acara nanti kan? Gue gak sabar pengen cepet-cepet ngadain acara OSIS. Jadi dong, kita harus bikin acara semeriah mungkin supaya anak-anak gak bosen. Bener tuh, gue setuju. Pokoknya rapat nanti kita harus serius supaya kita bisa dapat ide yang baik. Iya, lagian kapan sih kita kalau rapat gak pernah serius? Udah, ayo jalannya yang cepet, kita ke kelas. Sesuai pengumuman kemarin, kami sebagai OSIS di sekolah ini akan mengadakan suatu kegiatan untuk siswa-siswi sekolah Sipira. Kegiatan yang akan kita laksanakan pagi ini adalah lomba menulis esai. Untuk siswa-siswi yang mengikuti lomba, mohon untuk segera duduk di kursi yang telah disediakan. Baik, karena semua siswa-siswi yang mengikuti lomba sudah duduk di tempat, lomba akan dimulai dari sekarang. Nih, minum lo pasti capek. Makasih Julian. Sama-sama Win, menurut lo gimana acara hari ini? Seru gak? Seru banget, apalagi tadi lihat anak-anak fokus banget sama lombanya. Gue jadi ngerasa mereka ngehargain kita sebagai OSIS di sekolah ini. Kayaknya ini waktu yang tepat buat gue, mumpung cuma kita berdua aja. Win, ada yang mau gue omongin. Sebenarnya gue udah suka sama lo dari lama. Gue nyaman ada di dekat lo. Apa? Lo suka sama gue? Sejak kapan? Dan kenapa lo bisa sama gue? Apa alasannya? Gue suka sama lo sejak kita sama-sama nyalon OSIS. Lo tau gak kenapa gue selalu tolak ajakan cewek-cewek sekolahan? Karena gue ngejaga hati dan perasaan lo, meskipun lo belum tahu soal itu. Wah, udah lama ternyata. Aku mau kok jadi pacar kamu. Kamu serius? Kamu gak bohong kan sama aku? Kamu kok dari tadi fokus sama gitar terus sih? Aku di sini loh. Apa kamu gak lihat aku? Sebentar sayang, aku lagi tes gitar dulu. Emangnya kamu mau ngapain? Mau konser? Enggak, aku mau nyanyi satu lagu buat kamu. Dengerin ya. Aku selalu salah tingkah saat di dekatmu. Kamu tetap yang terindah. Jangan pernah berubah. Berdua meraih mimpi kita. Mimpi kita? Bukan mimpi kita deh, tapi mimpiku. Aku mau kita tetap sama-sama dan jangan ada yang nyakitin satu sama lain. Aku gak mau jauh-jauh dari kamu. Apa sih, lebay deh kamu. Aku juga berharapnya gitu, kita tetap sama-sama. Kok lebay sih? Aku tulus loh. Kata-kata ini dari hati aku yang paling dalam. Iya tahu. Sini. Lepasin tangan aku Julian, ini sakit tahu. Ngapain sih sore-sore bawa aku ke pantai? Aku harus pulang. Jelasin sama aku, kenapa kamu selalu cuek sama aku? Kenapa kamu beda dari yang dulu? Sekarang kamu berubah, sering mengabaikan pesan aku. Kenapa Winda? Kenapa? Jawab! Aku sibuk Julian, kamu tahu kan belakangan ini banyak banget kegiatan. Iya aku tahu, kita banyak kegiatan. Tapi dulu meskipun kita banyak kegiatan, kamu masih sempat hubungin aku. Tapi sekarang gitu aja kamu gak bisa. Kenapa? Iya aku sibuk. Enggak, aku gak percaya. Pasti ada yang kamu sembunyiin dari aku kan? Jujur aja. Iya, ada yang aku sembunyiin dari kamu. Apa kamu mau tahu? Iya, aku mau tahu itu. Sebenarnya sebelum kamu ngungkapin perasaan kamu, aku udah punya pacar. Kita LDR, hubungan kita sudah 2 tahun lamanya. Tapi meskipun aku LDR sama dia, hubungan kita tetap baik-baik aja. Bahkan sampai sekarang kami masih berhubungan. Apa? Jadi lo udah punya pacar? Dan hubungan kalian sudah lama? Jadi selama ini lo jadiin gua? Iya, gue jadiin lo selingkuhan gue. Maaf. Hahaha, lucu sekali. Lo tahu kan seberapa besar cinta gue buat lo, tapi lo malah kayak gini. Bener-bener di luar dugaan gue. Terus kalau lo emang udah punya pacar, kenapa lo terima cinta gue, Win? Jawab! Gue nerima lo karena kesepian, Jul. Sorry, gue ngerasa hubungan LDR itu gak akan awet.
Tapi ternyata gue salah. Haha, wah gila lo. Gue gak nyangka sama lo kayak gini. Maafin gue Jul, please. Gue cinta sama lo. Tapi satu sisi gue pun masih cinta sama dia. Sekarang kita perbaiki semua ini ya. Kita ulang dari awal. Enggak, semuanya udah terlambat. Gak ada yang harus diperbaiki. Sekarang kita putus. Jangan pernah hubungin gue lagi. Julian, tunggu. Dengerin penjelasan aku dulu. Ya Tuhan, gue nabrak siapa? Maaf, saya lagi gak fokus. Ada yang sakit gak? Aduh, kaki aku sakit banget. Ibu, tolong aku. Kaki aku sakit. Aduh, gimana ini? Mana gak ada yang lewat? Gue harus minta tolong ke siapa? Jangan nangis. Ayo kita ke dokter. Luka di kaki lo parah banget. Harus cepet-cepet diobati. Kalau enggak pasti bakal infeksi. Baik, pengobatan sudah selesai. Lukanya lumayan parah. Kemungkinan besar kamu bisa berjalan. Setelah 1 bulan, rajin kontrol ke rumah sakit. Pesan saya jangan terlalu sering digerakkan karena tulang lututmu mengalami benturan keras. Apa? 1 bulan? Itu lama banget dokter. Aku nggak akan bisa ke sekolah kalau selama itu. Bisa-bisa aku ketinggalan banyak materi. Kamu harus dengarkan apa kata saya supaya bisa cepat sembuh. Sebelum pulang lakukan pembayaran terlebih dahulu. Siapa yang akan bayar? Saya dokter. Saya yang akan tanggung jawab pasien ini. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Lakukan pembayaran di depan ya. Ayo kita pulang. Gue antar lo ke rumah. Nanti lo tinggal arahin aja jalan ke rumah lo. Soalnya kan gue gak tahu. Ya Allah nak, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa kayak gini? Ceritakan sama ibu, apa yang terjadi? Luka di kaki kamu parah sekali. Jadi begini bu, tadi saya kurang fokus saat mengendarai motor. Jadi saya gak lihat ada anak di depan saya. Dan saya menabrak dia bu. Ya ampun nak, lain kali hati-hati ya. Harus lebih fokus lagi dalam berkendara. Terus kamu ada yang luka nggak? Kalau ada biar ibu obati. Saya gak luka bu, tapi anak ibu terluka karena kelalaian saya. Saya benar-benar minta maaf bu, saya akui saya salah. Musibah itu gak ada yang tahu nak. Tak perlu merasa bersalah seperti itu. Yang penting anak saya ada di hadapan saya. Itu sudah membuat saya bersyukur. Kalau begitu ibu permisi dulu. Jangan lupa diminum. Kamu pasti masih syok. Nama lo siapa? Gue belum tahu nama lo. Aku Cynthia. Kalau kakak namanya siapa? Gue Julian. Apa gue boleh minta nama Roy Alo supaya nanti gampang kalau mau ke rumah sakit buat kontrol lukanya? Gak perlu kak, aku bisa pergi sama ibu. Lagian ibu juga udah bisa bawa motor kok. Gak, lo harus kontrol sama gue. Itu sebagai tanggung jawab gue. Jangan nolak. Cepet catat nomor HP lo di HP gue. Oke, makasih. Kalau gitu gue pulang dulu. Jangan lupa pesan dokter tadi. Ini udah 2 minggu gue lupa hubungin Cynthia. Dia lagi apa ya sekarang? Apa lukanya udah membaik? Apa dia udah ke dokter lagi? Terakhir nganter ke dokter minggu lalu. Gue terlalu sibuk sampai lupa. Apa gue telepon aja ya? Halo Cynthia, apa kabar? Sorry baru hubungin lo lagi. Soalnya belakangan ini gue sibuk. Aku baik kok kak. Gak apa-apa. Kamu kan OSIS udah pasti sibuk. Jadi aku paham. Kapan ke rumah sakit lagi buat kontrol? Nanti gue antar lo lagi. Terus sekarang gimana? Lukanya udah agak baikan belum? Kayaknya minggu depan deh kak. Untuk lukanya udah mulai kering kok. Terus aku juga udah mulai bisa jalan normal lagi meskipun pelan-pelan. Syukur deh kalau gitu. Maaf ya karena gue lo jadi kayak gini. Bahkan sekolah lo keganggu gara-gara gue. Gak apa-apa kak, jangan minta maaf terus. Aku capek tahu bilang gak apa-apa mulu sama kamu. Hehehe. Ya udah kalau gitu udah dulu ya. Gue ada rapat OSIS. Soalnya bulan depan mau ada kegiatan lagi. Jadi mau gak mau aku sibuk lagi. Oh ya udah deh kalau gitu. Semangat ya kak. Dek Julian, maaf ya, kamu sering nganter Cynthia ke dokter. Harusnya biar ibu aja. Kamu pasti capek terus-terusan bolak-balik ke dokter buat antar anak ibu. Gak apa-apa bu, Julian gak pernah ngerasa capek. Lagian ini salah satu tanggung jawab yang bisa Julian lakuin supaya Cynthia cepet sembuh. Terus dia bisa sekolah lagi kayak dulu. Julian juga gak pernah ngerasa bosen bu. Malahan Julian senang bisa bantu. Tapi tetap aja ibu ngerasa gak enak nak.
Ibu berhutang sama kamu. Ibu bingung harus ganti kebaikan kamu dengan apa. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Julian ikhlas bantu. Ibu gak berhutang sama sekali. Terima kasih ya nak, kamu benar-benar anak yang baik. Ibu benar-benar berterima kasih sama kamu. Sama-sama Bu. Kalau gitu kita berangkat dulu ya Bu. Hati-hati di jalannya. Cynthia, lo udah masuk sekolah? Kak Julian, iya aku udah mulai bisa sekolah lagi. Kakek aku udah sembuh kok. Syukur deh kalau gitu. Gue baru tahu kalau kita satu sekolahan. Tapi kenapa ya kita gak pernah ketemu? Bahkan di acara OSIS dulu pun gue gak lihat loh. Sekarang lo lagi nyari buku apa? Itu aku emang jarang keluar kelas kak. Jadi ya kakak gak ketemu aku. Kalaupun aku keluar kelas paling cuma ke toilet atau ke kantin aja. Oh gitu. Lo lagi nyari buku apa? Gue lihat-lihat kayaknya kesusahan gitu. Mau gue bantu gak? Aku lagi cari buku geografi kak. Tapi dari tadi gak ketemu-ketemu. Kalau emang kakak mau bantu boleh deh supaya cepet, soalnya udah ditungguin. Ya udah kalau gitu gue bantu cari ya. Lo tunggu aja di situ biar gue yang nyariin. Kalau gue yang nyari pasti ketemu. Kak Julian makin kesini makin manis deh. Gak kayak dulu pas pertama kali ngajak kenalan. Mukanya asem banget, gak enak dilihat. Dia juga selalu baik sama aku. Jadi bingung deh balas kebaikan dia harus gimana. Julian, lo ngapain di sini? Sama si culun lagi? Apa jangan-jangan kalian berdua pacaran? Terus lo juga ngapain di sini? Tiba-tiba ngomong jahat lagi sama Cynthia. Ada masalah apa ha? Jangan coba-coba ganggu Cynthia lo. Jahat gimana? Itu fakta. Dia itu emang anak culun. Udah gitu gak ada temennya lagi. Hahaha. Jaga ucapan lo Winda. Ayo Cynthia kita pergi. Kamu jangan dengerin omongan jahat dia. Anggap aja kamu gak denger ya. Dek Julian main lagi. Sekarang Cynthia-nya udah sembuh, jadi gak perlu dibawa ke dokter lagi. Iya Bu, mumpung lagi gak sibuk. Maksud Julian datang ke sini bukan buat ajak Cynthia ke dokter Bu, tapi Julian mau ajak Cynthia jalan ke pantai. Kayaknya dia butuh sesuatu yang beda, karena kan selama 1 bulan penuh Cynthia terus di rumah. Oh gitu, kamu mau ajak Cynthia jalan? Ya sudah, ibu beri izin. Tapi ingat, jangan pulang larut malam ya. Dan untuk Cynthia, kalau memang kamu mau pergi, sekarang kamu cuci pakaian kamu yang numpuk di kamar itu, gimana? Oke siap Bu. Kak Julian, aku nyuci dulu ya. Kakak ngobrol aja sama ibu. Kalau aku udah selesai nyuci baju, aku kesini lagi kok. Iya Cynthia. Bu, Cynthia memang seperti itu ya Bu. Kalau disuruh sesuatu langsung nurut, atau langsung melakukan apapun yang ibu perintah. Iya, dari kecil memang seperti itu. Anaknya penurut, dia selalu sopan terhadap siapapun itu. Bahkan dia gak tanggung-tanggung buat bantu orang yang dia kenal. Beruntung ya Bu, ibu punya putri kayak Cynthia. Dari cara Cynthia bicara, dia memang anak baik dan tulus. Iya, ibu sangat beruntung mempunyai putri seperti Cynthia. Ibu begitu bersyukur pada Tuhan karena menghadirkan dia dalam hidup ibu. Kakak kenapa bengong gitu? Kakak lagi ada masalah ya? Kalau emang kakak lagi ada masalah, cerita aja sama aku. Mumpung aku ada di sini, siapa tahu aku bisa kasih saran. Lo masih inget gak sama cewek yang di perpus yang ngatain lo culun? Dia itu mantan gue. Kita pacaran selama 6 bulan. Terus kita putus karena ternyata dia udah punya pacar. Gue dijadiin selingkuhan sama dia. Bahkan dia sama cowoknya udah pacaran selama 2 tahun. Oh, dia mantan kakak. Kok dia jahat ya sama kakak? Padahal kan kakak baik. Aku jadi kasihan sama kakak. Tapi kalau soal cinta kayaknya aku gak bisa ngasih saran. Soalnya aku gak ngerti hal yang begitu. Gak apa-apa kok, gue ngerti. Terus lo tahu gak apa yang bikin gue sakit hati sampai sekarang? Padahal dia tahu gue sayang banget sama dia, gue tulus sama dia. Tapi yang gue dapet malah gini, dia hianati gue. Udah ya kak, sekarang kakak lupain semua itu. Kakak harus bisa bahagia kayak mantan kakak. Kalau kakak sedih terus kayak gini, bisa dibilang kakak kalah dalam permainan. Daripada sedih gini, mending kita main air lagi yuk. Tadi kakak ketawa ceria, aku pengen lihat itu lagi. Iya, aku emang kalah dalam permainan. Dan benar kata kamu, aku harus lupain semua ini. Aku juga harus bahagia sama kayak Winda. Bahkan aku harus lebih bahagia dari dia.
Nah, gitu dong. Itu baru Kak Julian. Udah yuk kita main air lagi. Itu seru tahu. Kalau bosan main air, kita bisa main pasir bikin istana, bikin rumah, atau bikin apapun itu. Ya udah, ayo kita main lagi. Jangan lupa kamu juga harus ketawa lepas ya. Iya Kak Julian, siap. Kakak ajak aku jalan lagi. Emangnya kakak gak sibuk apa? Padahal baru kemarin kamu ajak aku jalan ke pantai. Sekarang kamu ngajak aku ke taman juga. Enggak, aku gak sibuk. Makanya aku ajak kamu ke taman. Kayaknya ini waktu yang tepat buat gue nebak Cynthia. Kakak kenapa liatin aku kayak gitu? Apa ada yang kurang dari penampilan aku? Atau ada sesuatu yang salah dalam penampilan aku? Enggak kok, gak ada yang salah dari penampilan kamu. Malah kamu cantik banget hari ini. Cynthia, ada yang mau aku omongin sama kamu. Jujur, sebenarnya aku suka sama kamu. Aku tertarik sama kepribadian kamu. Kamu mau kan jadi cewek aku? Hah? Apa? Kakak suka sama aku? Tapi aku cewek culun kak. Aku gak pantas buat kamu. Lagian kakak itu ganteng. Banyak juga yang suka sama kakak. Kenapa harus aku? Kalau kamu diajak gara-gara pacaran sama aku gimana? Aku gak mau itu terjadi. Aku gak peduli mau kamu culun atau punya kekurangan yang lain pun. Aku gak peduli. Mau anak-anak ngomongin apapun itu, anggap angin aja yang lewat. Intinya aku gak peduli. Terus alasan kakak suka sama aku apa? Aku cuma perempuan culun yang bahkan gak punya teman banyak di sekolah. Jangan ngomong gitu. Kamu wanita baik yang berbakti sama orang tua, selalu sopan sama orang-orang sekitar kamu. Itu yang aku lihat dari kamu. Itu yang membuat aku suka sama kamu. Dan itu jadi alasan kenapa aku suka banget sama kamu. Sebenarnya aku juga suka sama kakak karena kakak selalu baik sama aku. Bahkan saat berbicara sama ibu, ucapan kakak selalu baik. Aku juga bisa sembuh karena bantuan dari kakak. Kakak selalu antar aku ke dokter tanpa minta pamrih. Jadi gimana? Kamu mau kan jadi pacar aku? Di sini kita sama-sama suka. Jadi kalau kita pacaran aja gimana? Gak mungkin kan kamu nolak aku? Iya, aku mau jadi pacar kakak.